Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi khususnya di kelas Canva for Teacher. Saya lihat dulu. Canva for Teacher mengenai bahan pelajaran, ya. Nanti akan disambung sekalian dengan cover video guru sekaligus, ya, bahan pelajaran sekaligus dengan cover video guru. Bahan pelajaran ini saya akan sampaikan dalam beberapa contoh, nanti bisa diambil, bisa memperkaya dari para guru, ya, kita belajar. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang harus ada di masing-masing kelas. Seperti yang di video saya, seperti contoh itu, sebenarnya cukup jelas, ya. Yang pertama kali adalah kita ingin apa dulu yang ditampilkan, topik bahasan dulu yang ingin yang kita tampilkan ketika ada di cover dari suatu pembelajaran. Kita mau bahas apa, kita mau ngajar apa, ya. Jadi harus ditampilkan di halaman atau di cover paling depan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita mengucapkan selamat datang kepada murid-murid kita dan sebagainya. Tentu satu langkah yang harus kita lakukan, ya, karena guru kan mengajar segala sesuatu termasuk etika, kemudian menghormati satu sama lain dan sebagainya. Nah, ini juga harus ada di depan. Kemudian kita perlu sampaikan untuk slide berikutnya adalah materi yang diperlukan di kelas apa saja, ya, dijabarkan satu persatu seperti ini. Dan saya ingatkan lagi, ini hanyalah sebuah contoh. Sebenarnya ini ini ada di Canva bahan pembelajaran. Tapi sekali lagi saya bilang, semakin kita sering mengolah sendiri, itu akan semakin baik. Keahlian, keterampilan kita juga akan semakin terasah. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita buat desain sendiri, tentunya untuk jadi pembeda dengan desain-desain yang sudah dipakai oleh orang lain. Kalau kita pakai semuanya dari Canva, tentu mirip, ya, itu dengan yang orang juga pakai dari Canva. Itu kita nggak inginkan. Oke, kita jabarkan satu persatu, kemudian juga kita sebutkan di sini apa yang menjadi tujuan dan peraturan kelas, ya. Kita tuliskan dan sebagainya. Misalnya kalau mau ke belakang minta izin dan sebagainya. Nah, inilah peraturan, tujuan dan peraturan. Kemudian tujuannya juga dengan belajar misalnya bahasa Inggris, diharapkan topik pembahasannya misalnya tentang outdoor, gitu, ya. Siswa mengerti kosakata atau menambah kosakata, vocabulary yang ada kegiatan di luar ruangan, seperti itu. Nah, ini contoh dan ilustrasi, bisa mungkin kita memberikan beberapa contoh dan sebagainya sehingga siswa itu paham, ya, kita tentang pelajaran yang kita berikan dengan kita memberikan contoh-contoh sekaligus ilustrasi yang ada. Terus ini misalnya, ya, kegiatan outdoor itu tentang olahraga, gitu. Nah, olahraga dalam bahasa Inggrisnya apa, kemudian apa saja yang ada dalam olahraga dan sebagainya. Ini hanya contoh. Terus kemudian setelah selesai semua pelajaran itu, apa yang lembar kerja dari pembelajaran yang kita sampaikan pada saat atau pada hari itu apa saja. Ada pertanyaan, mungkin ada instruksi atau panduan, terus kemudian kita juga beritahukan alokasi waktu yang untuk tanya jawab ini berapa lama dan sebagainya. Nah, ini bisa dimasukkan dalam slide berikutnya. Terus kemudian sesi aktivitas. Nah, mungkin ada juga kita mau menambahkan instruksi-instruksi lain, ya. Misalnya, gitu, ya, kegiatan di luar rumah tadi menyangkut tentang olahraga. Misalnya ada pemanasan dulu dan sebagainya. Terus pemanasan ini berapa lama. Nah, ini
secara detail bisa dimasukkan di slide berikutnya. Nah, melengkapi dari slide yang sebelumnya, tentu ada video untuk memberikan contoh. Dan misalnya pemanasan itu videonya adalah seperti ini, yang disebut dengan pemanasan itu adalah seperti ini dan sebagainya. Oke, nah ini mungkin ada materi-materi tambahan yang diperlukan agar pelajaran yang kita berikan atau guru-guru yang berikan pada hari ini atau pada saat itu mungkin ada perlu beberapa tambahan. Nah, ini bisa juga disampaikan di slide berikutnya. Oke, nah, selesai semuanya, tentu ya harus ada rekapan. Jadi poin-poin penting yang ingin disampaikan, apa poin diskusinya, apa yang telah kita sampaikan, kita ajarkan pada saat itu, ada poin-poinnya sehingga secara sederhananya atau secara rangkuman siswa dapat mengetahui proses belajar pada saat hari itu. Terus kemudian yang terakhir udah selesai semua, adakah kita ingin memberikan pekerjaan rumah atau homework kepada siswa kita, kemudian kita berikan instruksinya apa yang menjadi pekerjaan rumah atau homeworknya, kemudian apalagi secara detailnya yang kita ingin sampaikan, apakah menyangkut dengan waktu, ya, kemudian misalnya, oh ya mengumpulkan dalam bukan hanya satu ruangan mungkin ya, saya pernah dengar dari beberapa guru ada beberapa ruangan, satu khusus untuk diskusi, kemungkinan satu lagi mungkin materi atau dan sebagainya. Nah, yang ini mungkin pengumpulan ini di ruang apa misalnya, diberikan suatu keterangan yang jelas sehingga siswa juga akan paham dan jelas gitu. Oh, ternyata jangka waktunya misalnya nih hari Senin, jangka waktunya adalah sampai Rabu, berarti 2 hari. Disampaikan atau PR dikumpulkan misalnya di ruang C gitu ya, untuk mengumpulkan PR ini. Nah, detail-detail seperti itu sebelum kita memulai dalam membuat bahan pelajaran, Mam Santik dan guru-guru yang saya cintai ya, perlu kita berikan suatu konsep gitu ya dalam memberikan. Saya pikir ini para guru sudah paham dalam hal ini. Jadi saya hanya menegaskan, nanti kita tinggal gampang masukkan ke dalam desain kita seperti apa, akan lebih terinci dan lebih jelas lagi. Nah, kalau ini sudah semua ya, guru-guru bisa mengambil elemen ya, klik di sini elemen. Saya nggak akan detail lagi karena pada waktu pengenalan Canva sudah saya berikan ya, itu nama ini di pengenalan tentang Canva. Ini misalnya mau cari papan tulis gitu ya, papan tulis bisa di sini gitu, papan tulis mau ambil yang mana bisa, misalnya ini juga bisa ya, mau ambil yang mana aja bisa, mau seperti ini juga bisa ya. Oke. Terus kemudian kalau ini namanya adalah bulletin board illustration ya, bisa seperti itu. Nah, kalau ini namanya bisa kayak di sini close cabinet furniture. Jadi bisa cari berbagai macam ragam elemen-elemen yang dibutuhkan. Apakah harus seperti ini? Tidak. Tergantung kreasi kita masing-masing mau melakukan apa, silakan. Jadi misalnya ini juga ada panduan di sini ya, bisa dipakai beberapa rekomendasi aja, ini bisa dipakai ini ya, bisa untuk menghias desain kita, desain bahan pembelajaran kita. Mau tambahkan ini di sini juga oke aja. Ini hanya satu klik posisi, letak di bagian mundur seperti itu ya, cukup. Kemudian saya ingin memberikan panduan lagi ya, tapi next saya akan
siapkan untuk kita bagaimana supaya sebenarnya Canva ini ada apa namanya? Ada suatu video kita yang bisa kita kita masukkan, tapi kita harus menyiapkan webcam, ya harus menyiapkan mic untuk menunjang dari video yang video kita yang akan ditampilkan di Canva. Oke, cukup itu dulu. Nanti kita lanjutkan berikutnya yang sudah versi lengkap memakai webcam dan sebagainya. Oke, itu baru pengenalan dulu untuk desain para guru membuat bahan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.